Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Saat ini bersama saya, Pendeta Aritulus Arianto, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, berjuang dengan nilai. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur menghadap Tuhan dengan kerinduan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita dalam langkah hidup kami, dan firman-Mu itu tumbuh serta terwujud di dalam tingkah laku kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat 18 sampai 25. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 25 yang demikian sabda Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikian pembacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Dibenci karena kebenaran. Mungkin frasa atau kalimat itu yang cocok bagi seorang yang tentu mungkin kita tidak asing dengan nama ini. Hugeng Iman Santoso, atau yang kita kenal dengan polisi Hugeng, Pak Hugeng gitu ya. Kita tahu bahwa kiprah Pak Hugeng ini menjadi sangat legendaris. Kenapa? Karena di masa orang merayakan yang namanya korupsi gitu ya. Korupsi sangat tinggi, suap sangat tinggi. Tetapi Hugeng ini sebagai seorang polisi yang notabene ia menjadi atau jabatannya ini sangat gampang untuk dia melakukan tindakan korupsi atau KKN. Tetapi yang dipilih adalah menentang itu. Dia pilih adalah berjuang demi nilai kejujuran yang dia pegang dan dia hidupi. Alhasil banyak juga orang yang membenci dia. Ya karena dia tidak bisa diajak untuk main-main. Tidak bisa diajak untuk main belakang, diajak untuk main mata, itu nggak bisa. Dan mungkin sosok polisi seperti ini yang mungkin kita rindukan, atau sosok pemimpin seperti ini yang mungkin kita rindukan. Ketika seseorang berjuang di dalam jabatannya, di dalam posisinya, untuk memperjuangkan sebuah nilai. Pak Hugeng ini adalah bentuk atau mungkin perwujudan dari frasa dibenci karena kebenaran atau dibenci karena benar.
Situasi yang sama juga dialami oleh Yesus. Seperti yang kita tahu bahwa Yesus itu musuhnya banyak. Dia dibenci di sana-sini. Selain juga banyak yang suka sama dia, banyak yang ngefans sama Yesus, banyak yang mengikuti Yesus, tetapi tidak sedikit juga orang yang membenci dia. Salah satunya adalah alasan terkuatnya, karena Yesus ini berusaha, dia berjuang untuk menaati apa yang menjadi perintah Bapaknya. Ia berjuang untuk nilai kebenaran yang dipegang oleh Allah yang mengutus dia. Alhasil kemudian dia menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, di mana orang-orang yang mungkin tadinya nyaman dengan dalam tanda kutip ketidakadilan, orang yang nyaman dengan tindakan yang tidak baik, tidak benar, akhirnya terusik oleh karena kehadiran Yesus. Sehingga orang-orang ini kemudian mulai membenci Yesus. Hal inilah yang tercermin di dalam surat ataupun Injil yang kita baca pada saat ini. Dan ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ketika kita berjumpa dengan kehidupan kita, dengan realita kehidupan, dengan sistem ataupun juga berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Mungkin kita pun juga pernah mengalami hal ini. Ketika kita mau memperjuangkan sesuatu yang kita anggap benar atau memperjuangkan sesuatu yang menurut Kristus itu benar dan kita hidupi, mungkin tidak sedikit orang yang akan menganggap kita, ngapain sih sok suci, ngapain sih sok-sokan, ngapain sih orang juga masih butuh juga sok-sok jujur, sok-sok adil, sok-sok benar gitu. Mungkin kita akan mendapatkan cap itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa selagi kita dibenci oleh karena kebenaran, selagi kita dibenci karena kita memperjuangkan nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, maka Yesus mengatakan bahwa orang itu sudah lebih dulu membenci Yesus. Sehingga kita dibenci bukan dibenci seorang diri, tetapi kita dibenci bersama-sama dengan Yesus. Hal ini mungkin agak berbeda ketika kita dibenci oleh karena tindakan kita yang nyeleneh atau tindakan kita yang tidak benar, kemudian orang tidak suka dengan kita. Berbeda hal itu. Sama-sama dibenci, tetapi yang ini dibenci karena kita memperjuangkan sesuatu yang baik, memperjuangkan sesuatu yang benar. Tapi masalahnya adalah ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar, ketika kita memperjuangkan sesuatu yang baik, dan kemudian orang membenci kita, pilihan yang kita ambil seringkali adalah, ya sudahlah, aku ngikut mereka aja. Ya sudah, saya ngikut saja. Walaupun kita tahu pilihan mereka itu tidak benar, pilihan mereka tidak baik. Tetapi karena kita tidak mau dibenci dan supaya orang juga tetap sayang dan respect dengan kita, akhirnya kita memilih jalan untuk ya sudahlah, walaupun gak benar, gak apa-apalah, dituruti aja. Biar saya posisinya aman, biar saya tetap diterima oleh komunitas saya, biar saya diterima oleh orang-orang di sekitar saya. Ketika kita melakukan hal itu, maka sejatinya kita telah mengingkari perjuangan Kristus, perjuangan yang telah Kristus lakukan, yaitu memperjuangkan sebuah nilai. Seberapa sungguh kita memperjuangkan nilai itu dalam kehidupan kita? Seberapa sungguh kita memperjuangkan kejujuran? Seberapa sungguh kita mau memperjuangkan kepedulian? Seberapa sungguh kita mau memperjuangkan keadilan? Kita yang tentukan. Pilihan itu ada di tangan kita dan sikap kita yang akan mempengaruhi tindakan kita. Pilihan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika ada orang lain diperlakukan tidak adil di sekitar kita, dan kemudian karena orang lain sudah mencap dia tidak adil, kemudian kita mengatakan bahwa dia tuh nggak usah ditemenin lah, dia emang orangnya aneh. Tetapi pada saat yang sama kita tahu bahwa nggak boleh, saya harus tetap merangkul dia. Tapi karena semua orang tidak suka sama dia, kalau kita merangkul dia, maka orang lain juga tidak akan menjadi tidak suka kepada kita. Akhirnya ya udahlah, biarkan aja lah dia diperlakukan seperti itu. Apakah pilihan itu yang kita ambil? Kita akan menentukannya. Berjuang demi nilai ataukah berjuang demi eksistensi kita, demi kita diterima dan disayangi oleh orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini bersama kita akan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan supaya Ia senantiasa menyertai perjuangan kita di dalam memperjuangkan nilai
di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, tidak mudah untuk mengikuti langkah yang Engkau ambil. Tidak mudah untuk memperjuangkan nilai yang Tuhan ajarkan. Seringkali ketika kami memperjuangkan nilai yang Engkau ajarkan, kami justru dibenci. Kami justru tidak disukai ketika orang-orang di sekitar kami memilih jalan yang lain. Namun ya Tuhan, teguhkanlah kami, tolonglah kami, supaya kami justru tidak mengikuti sesuatu yang tidak benar. Kami tetap teguh pada perjuangan kami untuk memperjuangkan nilai yang Kristus ajarkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjuangan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan senantiasa memberkati langkah hidup kami. Dan saat ini ya Kristus, kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Anak Nala Dipa Anasera, Bapak Saharun, Ibu Neti, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini, orang tua kami, anak-anak kami, sahabat kami, di dalam perjuangan mereka untuk sembuh, di dalam perjuangan pengobatan mereka. Kiranya Engkau yang hadir memberkati setiap apa yang mereka lakukan, dan setiap proses yang mereka jalani, kiranya boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Admiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati orang tua kami ini. Kiranya campur tangan Tuhanlah yang boleh menghadirkan damai sejahtera, kesukacitaan, dan juga cara mereka untuk menikmati kehidupan mereka di masa tua mereka. Ya Kristus, kami saat ini juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami, meneguhkan dan menguatkan kami di dalam setiap langkah perjuangan kami. Kami serahkan Tuhan, doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.